Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vita Magfira dengan NIM A1A1240887. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengantar pendidikan yang dimana dosen pengampunya yaitu Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MPD. Baik, kita masuk di bagian bab 1, sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia membedakan dengan makhluk yang lainnya berupa yang pertama, kemampuan menyadari diri, yaitu manusia harus bisa mengenali diri mereka sendiri. Yang kedua, kemampuan berinteraksi, yaitu manusia harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, pemilik kata hati, yang dimana manusia harus memahami apa yang terjadi kepada diri kita sendiri. Yang keempat, moral, yaitu manusia harus mematuhi nilai-nilai dan menjunjung tinggi kerjasama. Yang kelima, kemampuan bertanggung jawab, yaitu manusia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Yang keenam, rasa kebebasan, yaitu kemerdekaan. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari diri. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Lanjut, disiplin dan pelanggaran disiplin meliputi 4 aspek, yang dimana aspek pertama yaitu disiplin rasional. Disiplin rasional yaitu yang dimana disiplin rasional mematuhi peraturan negara. Yang kedua, disiplin sosial, yang dimana disiplin sosial yaitu kepatuhan terhadap peraturan. Disiplin efektif yaitu menaati peraturan, dan disiplin agama yaitu taat akan peraturan agama. Lanjut, 4 dimensi hakikat manusia, yang dimana dimensi keindividualan yaitu dimensi akan makhluk sosial yang utuh. Dimensi kesosialan yaitu dimensi menyesuaikan diri dengan norma-norma. Yang ketiga, dimensi kesusilaan, yaitu norma dan etika manusia untuk mengembangkan dimensi individual sosial secara seimbang. Yang keempat, dimensi keberagaman, yaitu karakteristik untuk diri menjadi diri sendiri. Pengembangan dimensi hakikat manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengembangan yang utuh, yaitu manusia yang mampu menjaga potensi baik potensi jasmani dan rohani. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh, yaitu ketika salah satu dimensi lebih diutamakan daripada dimensi yang lain. Lanjut, bab 2 yaitu pengertian pendidikan dan unsur-unsur pendidikan. Batasan tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu upaya untuk menanamkan dan memelihara nilai-nilai luhur budaya kepada generasi muda. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu kegiatan yang sistematis dan terarah untuk membentuk kepribadian peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu kegiatan yang membimbing peserta didik agar memiliki bekal dasar untuk bekerja. Lanjut, pendidikan unsur-unsur pendidikan yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing yaitu peserta didik, orang yang membimbing yaitu pendidik, interaksi peserta didik yaitu interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan yaitu tujuan pendidikan. Yang keempat, ke arah mana. Yang kelima, pengaruh yang diberikan bimbing yaitu materi pendidikan. Lanjut, pengertian sistem. Sistem adalah suatu kebutuhan yang kompleks atau terorganisir, yaitu suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk sesuatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Lanjut, ciri umum dari sistem yaitu yang pertama, sistem merupakan suatu kesatuan yang bertekstur. 2. Kesatuan tersebut dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh. 3. Masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur yaitu mencapai tujuan sistem. Lanjut, bab 3, landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. 4 landasan pendidikan yaitu landasan filosofis,
yang dimana landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang didasarkan pada filsafat untuk makna dari suatu hakikat manusia. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta empiris mengenai kebutuhan masyarakat dan negara untuk membentuk peraturan. Yang ketiga, landasan kultural, yaitu adalah nilai luhur budaya bangsa yang menjadi dasar pengembangan pendidikan Pancasila. Yang keempat, landasan psikologi, yang dimana landasan psikologi yaitu teori dan kesimpulan yang menjelaskan perilaku manusia dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. 5. Landasan ilmiah dan teknologis, yaitu salah satu landasan pendidikan yang berperan penting dalam pewarisan dan pengembangan iptek. Lanjut, asas-asas pokok pendidikan yaitu yang pertama, asas Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti dari belakang sambil memberikan dorongan dan kekuatan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat, yaitu setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. 3. Asas kemandirian dalam belajar, yaitu mendorong siswa untuk belajar mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Lanjut, bab 4, perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. Perkiraan masyarakat masa depan yaitu 1. Kecenderungan globalisasi, 2. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek, 3. Perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat, 4. Peningkatan layanan profesional. Lanjut, upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Yang pertama, 1. Tuntunan bagi manusia masa depan manusia modern, yaitu pendidikan untuk mengembangkan keterampilan multi. Yang kedua, upaya mengantisipasi masa depan, yaitu pendidik selalu diorientasikan pada penyiapan peserta didik untuk berperan di masa yang akan datang. Lanjut, bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Ciri-ciri pendidikan dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pendidikan informal yaitu keluarga, pendidikan formal yaitu sekolah, dan pendidikan non-formal yaitu masyarakat. Lanjut, pengaruh timbal balik tripusat pendidikan. Kontribusi dalam pengaruh timbal balik dibagi menjadi 3 kegiatan pendidikan, yaitu yang pertama, pembimbing dalam upaya pementapan pribadi yang berbudaya, 2. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, 3. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Lanjut, bab 6, aliran-aliran pendidikan. Aliran klasik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, aliran empiris. Aliran empiris adalah salah satu teori perkembangan klasik dalam pendidikan yang berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan. 2. Aliran nativisme. Aliran nativisme adalah salah satu aliran klasik dalam dunia pendidikan yang berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaan sejak lahir. 3. Aliran naturalisme, yaitu aliran ini berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir memiliki pembawaan yang baik. 4. Aliran konvergensi, yaitu aliran konvergensi adalah anak yang lahir dengan bakat baik dan buruk, tetapi perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan. Lanjut, 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia, yaitu perguruan kebangsaan taman siswa, yang dimana terdapat beberapa bagian. Yang pertama, asas dan tujuan taman siswa, kedua, upaya-upaya pendidikan taman siswa, 3. Hasil-hasil yang dicapai. Yang kedua, ruang pendidik INS Kayu Tanam, terbagi juga beberapa bagian, yaitu yang pertama, asas dan tujuan pendidikan INS Kayu Tanam, 2. Usaha-usaha pendidik INS Kayu Tanam, 3. Hasil-hasil yang dicapai pendidik INS Kayu Tanam. Lanjut, bab 7, permasalahan pendidikan. Jenis permasalahan pokok pendidikan yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, yang kedua, masalah mutu pendidikan, dan ketiga, masalah relevansi pendidikan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masalah pendidikan yaitu yang pertama, perkembangan iptek dan seni, 2.
laju pertumbuhan penduduk, 3. Aspirasi masyarakat, 4. Keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Lanjut, permasalahan aktual pendidikan. Yang pertama itu permasalahan aktual pendidikan di Indonesia dan upaya penanggulangan. Lanjut, bab 8, sistem pendidikan nasional. Yang pertama, kelembagaan pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu jalur pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, jenjang pendidikan yaitu seperti S1, magister, S2, spesialis, dan juga dokter. Yang kedua, program dan mengelola pendidikan. Yang pertama itu jenis program pendidikan yaitu pengelola pendidikan PAUD. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, jenis upaya pembaharuan pendidikan yaitu pembaruan landasan yuridis, yaitu pendidikan nasional bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya pembaruan pendidikan yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan zaman dan teknologi. Yang ketiga, pembaruan pola masa studi, yaitu termaksud pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Lanjut, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan. Yang pertama, perluasan dan pemerataan pendidikan. 2. Peningkatan mutu pendidikan. 3. Peningkatan relevansi pendidikan. 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pendidikan. 5. Pengembangan kebudayaan. 6. Pembinaan generasi muda. Lanjut, bab 9, pendidikan dan pembangunan. Pembangunan berorientasi hidup manusia sesuai dengan kuadrat sebagai manusia baik secara jasmani dan rohani sebagai makhluk individu sosial dan makhluk religius. Pendidikan merupakan potensi manusia menjadi aktual, naruli, sehingga manusia dapat menjadi sumber daya pembangunan, modal utama pembangunan. Lanjut, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Yang pertama yaitu segi sasaran pendidikan, yang kedua segi lingkungan pendidikan, yang ketiga segi jenjang pendidikan, dan keempat segi pembinaan kerja atau sektor kehidupan. Lanjut, sifat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana sifatnya yaitu yang pertama bersifat mengatur, 2 bersifat memaksa, 3 bersifat fleksibel, dan keempat berprospek masa depan terbuka mengantisipasi perkembangan masa depan. Baik, itulah hasil dari pemaparan materi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.